Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, sudah kenal namun tak sayang-sayang. Eits, nanti dulu. Sebagai seorang muslim dan muslimah, mukminin dan mukminah, dalam Islam sesungguhnya sangat menjunjung tinggi kasih sayang, cinta, dan belas kasih terhadap umat manusia, baik sesama muslim maupun non-muslim, baik sesama yang kita kenal maupun yang tidak. Maka alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizpan Jadidah Pramila. Saya sangat bersyukur atas kesempatan kali ini untuk menyampaikan ceramah yang bertemakan lisanmu surga nerakamu. Banyak sekali nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nikmat tersebut adalah nikmat kesehatan, kesempatan, fitriyah, anggota tubuh yang lengkap dan sempurna, ilmu yang bermanfaat, nikmat di dunia, nikmat di akhirat, dan banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Di antara sekian banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang seringkali terlupakan atau secara tidak sengaja maupun secara sengaja dilupakan, yaitu nikmat lisan, nikmat berbicara. Lidah atau lisan kita ini adalah penerjemah atau pengungkap isi hati. Seperti dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamul bayan. Allah yang Maha Pemurah, yang mengajarkan Al-Qur'an, yang menciptakan manusia, yang mengajarkannya berbicara. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya mengenai lisan, yaitu sesuatu yang dapat memasukkan manusia ke dalam syurga, yaitu iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhlakul karimah, berakhlak yang baik. Sedangkan sesuatu yang dapat memasukkan manusia ke dalam neraka, sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka, yaitu lisan dan kemaluan. Barang siapa yang menjaga lisannya, menjaga kemaluannya, Allah akan menjamin surga untuknya. Jadi nikmat lisan seharusnya dipergunakan dengan sebaik-baiknya, karena salah satu penyebab banyaknya insan manusia masuk ke dalam neraka adalah karena tidak memperhatikan apa yang diucapkannya, apa yang dibicarakan. Jadi sebaiknya kita seharusnya memperhatikan dan berpikir apa yang akan kita ucapkan sebelum perkataan itu keluar dari lisan kita. Sesungguhnya bencana lisan itu adalah yang paling berbahaya luar biasanya. Di antaranya yaitu bicara yang batil, yaitu berbicara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbicara yang sia-sia, fitnah, berdusta, bersaksi palsu, merendahkan orang lain, tidak menghormati orang lain, tidak menghargai orang lain, berkata kasar, mencaci maki, menyakiti hati orang lain, dan berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, jika kita diam terhadap kebenaran, diam terhadap kemaksiatan yang seharusnya wajib kita ucapkan, yang seharusnya wajib kita sampaikan. Ibadah yang pertama kali dilakukan adalah diam, kemudian menuntut ilmu, menghafalkannya, mengamalkannya, serta menyampaikannya. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhati-hatilah dalam berbicara, berhati-hatilah dengan lisan kita sendiri, karena bencana lisan itu sendiri memberikan dampak
bagi diri sendiri, bagi diri pribadi, bagi orang lain, bagi masyarakat, dan bagi Islam itu sendiri secara keseluruhan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau diam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa sesungguhnya lisan itu adalah yang paling mengkhawatirkan, yang paling berbahaya. Ingatlah sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa sesungguhnya keterjagaan lisan kita, kelurusan lisan kita sangat berkaitan dengan kelurusan iman dan kelurusan hati kita. Iman seseorang yang istiqomah, begitu pula hatinya juga akan istiqomah. Jika hati seseorang istiqomah, maka lisannya juga istiqomah pula. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jauhilah laknat, yaitu mendoakan hal-hal yang buruk, mengucapkan kata-kata yang buruk baik kepada diri sendiri maupun terhadap orang lain. Ucapan adalah gambaran dari isi hati seseorang, sehingga saat ucapan itu masih tersimpan di dalam hati maupun sudah terkeluar kan melalui lisan kita, yang mana yang bisa saja langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun memiliki jarak waktu tertentu, sehingga sudah sepatutnya, sudah seharusnya kita berpikir positif, husnuzon, berpikir yang baik-baik, berbicara yang baik-baik, lemah lembut, dan berbicara yang mulia. Baiklah sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita menjadi insan manusia yang senantiasa menjaga lisan kita, berhati-hati dengan lisan kita, dan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.